Ranking FIFA Timnas Indonesia bisa melesat belasan posisi. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat belasan posisi jika menghancurkan Arab Saudi dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut perhitungan Okezone di laman footballranking.com, kemenangan atas dua negara teras Asia itu menghasilkan 40,76 poin di ranking FIFA. Jika menang atas Arab Saudi nanti, skuad asuhan Sinteyong sendiri akan mendapatkan tambahan 19,38 poin. Kemudian, jika menang atas The Socceroos julukan Australia, timnas Indonesia akan meraup 21,38 poin. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad Garuda julukan timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,149,49 angka. Kondisi itu sendiri membuat timnas Indonesia diprediksi naik 11 posisi dari peringkat 133 ke 122 dunia. Tim-tim yang berpotensi digeser timnas Indonesia di ranking FIFA adalah Gambia, Rwanda, Nicaragua, Zimbabwe, Republika Afrika Tengah, Siprus, Malawi, Niger, India, Estonia, dan Sierra Leone. Lantas, apa modal timnas Indonesia menumbangkan dua negara langganan Piala Dunia di atas? Timnas Indonesia sendiri pantang minder saat tandang ke Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 6 September 2024 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebab Arab Saudi sendiri kerap kali kalah saat bermain di kandang. Pernah di sepanjang 2023, Arab Saudi kalah 7 kali dari 8 laga tandang. Secara pencapaian, timnas Indonesia dan Arab Saudi juga setara. PSSI rencanakan uji coba timnas Indonesia vs Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Dubes Belanda untuk Indonesia, Lambert Trine, di kantor Kementerian BUMN RI Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pagi WIB. Erick Thohir, yang juga Menteri BUMN RI itu, membahas banyak penjajakan, termasuk kemungkinan uji coba timnas Indonesia melawan timnas Belanda. Selain itu, Erick Thohir juga ingin menggelar kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Pagi tadi bertemu Dubes Belanda untuk Indonesia, Mr. Lambert Gereja, tulis Erick Thohir dalam akun Instagramnya, @RICKTHAR, Senin 5 Agustus 2024. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan KNVB, imbuh Erick Thohir, yang juga mantan bos Inter Milan ini. Soal peluang latih tanding timnas Indonesia kontra Belanda bakal digodok untuk seluruh level Asia, termasuk timnas putri. Timnas Indonesia dan Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria dan wanita, jelas Erick Thohir. Kedekatan antara Indonesia dengan Belanda dan PSSI antara KNVB makin lengkap menyusul banyaknya pemain keturunan kelahiran Belanda yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir menjadi ketua PSSI pada Februari tahun 2023, timnas Indonesia telah menaturalisasi 10 pemain asal Belanda. Ke-10-nya adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner Jahitze, Nathan Chuaun, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Martin Paes, Calvin Verdun, dan Jan Seven. Format baru bikin Nathan Choaon yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang berupaya untuk membuka jalan lolos ke Piala Dunia 2026. Lewat format baru, bek Nathan Choaon yakin skuad Garuda punya peluang berlaga di putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia telah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada fase ini, Indonesia akan berjumpa lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu lolos ke Piala Dunia 2026 adalah impian. Ujar Nathan Choaon dalam wawancaranya dengan FIFA.
Ketika Anda masih muda dan masih kecil, Anda selalu bermimpi bermain di panggung besar. Jika Anda mampu mencoba untuk mendapatkan kesempatan tahapan atau akhir kualifikasi, maka Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mencapai tujuan itu. Tambahnya, penambahan jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara dan Asia yang dijatah 8,5 membuat Nathan Choaon menilai kesempatan bermain di Piala Dunia 2026 menjadi logis. Dengan format baru ini, tentunya ada lebih banyak peluang bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan menurut saya, ya, ini sangat bagus untuk Piala Dunia, ungkap Nathan Choaon. Sebab sekarang Anda bisa melihat lebih banyak negara lain yang mungkin biasanya sulit untuk lolos karena tidak terlalu banyak tempat. Tapi sekarang ada peluang lebih besar, jadi menurut saya ini bagus, katanya. Emiliano Jonathans calon winger baru Indonesia. Satu lagi pemain keturunan kelahiran Belanda yang mempunyai prospek cerah untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Dia adalah Emiliano Jonathans, winger SBV Vitesse Arnhem. Emiliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April tahun 2004. Usianya baru 20 tahun, namun ia telah 20 kali bermain di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Darah Depok, Jawa Barat, mengalir kental dalam tubuh Emiliano Jonathans, sebab neneknya berasal dari kota belimbing itu. Konon, keluarganya dulunya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat stasiun Depok atau yang lebih populer dengan stasiun Depok Lama. Keluarga saya sudah pernah ke Indonesia dan mereka sangat menyukainya di sana. Mereka juga mengunjungi keluarga ayah saya di Depok dan menurut mereka itu sangat menyenangkan, ujar Emiliano Jonathans dinukil dari Transfermarkt Indonesia. Saya sudah pernah ke Indonesia saat saya masih sangat kecil, tapi untuk saat ini, saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Dia sangat jago memasak. Keluarga saya mengunjungi keluarga kami di Depok bulan lalu, dan mereka menceritakan tentang sejarah nama keluarga kami. Keluarga saya merasa ini sangat menarik. Sungguh luar biasa bisa belajar lebih banyak tentang sejarah keluarga kami, ungkapnya. Emiliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Emiliano Jonathans adalah produk dari Akademi Vitesse yang dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, namun karena masih muda, ia lebih banyak turun di Liga Belanda U21 bersama tim U21. Untuk musim depan, Emiliano Jonathans harus bermain di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda karena Vitesse terdegradasi dari Eredivisie pada musim lalu.